Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di episode Mess to Hell. Jadi Mess to Hell ini buat teman-teman yang merasa seperti hell gitu. Mess to yang merasa hell. Disinilah kita akan membantu ya, kita akan saling membantu bersama-sama belajar supaya dunia kedokteran ini nggak menjadi hell lagi buat kalian. Jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang leprosi atau lepra atau morbus Hansen. Ya, kita akan book reading hari ini dari Fitzpatrick ya, dermatologi. Kalau ini kayaknya versi terbarunya, ini chapter 159 ya, leprosi. So let's check it out. Ya, jadi pada intronya ini ada definisi ya. Jadi lepra itu merupakan penyakit granulomatus yang kronis ya. Jadi dia cenderung membentuk granuloma ya. Dan dia itu paling sering menyerang kulit dan juga nervus dan disebabkan oleh Mycobacterium lepra yang merupakan bakteri obligat intraselular. Ingat ya teman-teman, obligat intraselular. Jadi mungkin kalau teman-teman nyari di mikroskop atau bagaimana ya, ingat obligat intraselular. Nah, kemudian dia ini paling banyak di kulit dan saraf dan bisa menyebabkan sequelae. Sequelae-nya ini pada berbagai macam jaringan, nggak hanya kulit dan saraf, tapi juga bisa pada mata, saluran nafas atas, jaringan limfoid, testis, otot, dan juga tulang. Kemudian dia diagnosisnya ini kebanyakan dari tanda-tanda klinis, gejala, yang intinya itu ada pada loss of sensation, jadi kehilangan sentuhan ya, rasa sentuhan. Kemudian ada kehilangan rasa sentuhan tuh pada lesi kulitnya ya, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Terus ada pembekakan saraf atau nyeri di saraf itu, dan pada pemeriksaan penunjangnya di BTA itu positif. Nah, kemudian dia ini berbahayanya ada di morbiditas yang jangka panjang ya. Jadi di 1980 itu 30-50% pasien tuh mengalami episode reaksional yang bisa menyebabkan defisit neurologis yang permanen atau hingga disabilitas. Nah, lepra ini juga sulit didiagnosis karena dia punya waktu inkubasi yang lama, bisa 3-7 tahun ya. Serta perkembangan berbagai gejalanya itu juga cukup lama, sekitar segitu ya inkubasi. Dan progresi penyakitnya lama dan hal itu sering menyebabkan misdiagnosis. Terutama di Indonesia di mana penyakit ini tuh cukup banyak. Kita salah satu dari 3 negara terbanyak lepra. Lepra ini ditemuin oleh Gerhard Armauer Hansen, itulah kenapa namanya Hansen ya. Kan morbus itu artinya kayak abnormalitas kalau nggak salah. Hansen itu nama penemunya, itu merupakan salah satu penyakit tertua yang diketahui menjangkiti pada manusia. Nah, ini ditemukan pada 1873 dan bahkan bukti-bukti itu bisa sampai India, Mesir kuno, Cina kuno gitu. Lah kemudian yang unik dari lepra ini sebenarnya dia nggak terlalu banyak mutasi loh. Jadi dari ribuan tahun dia ada itu perbedaan antara genetiknya itu nggak terlalu banyak perubahan gitu dalam ribuan tahun ini. Yang kebanyakan berubah itu pada sedikit kompartemen gen-gen yang bahkan nggak terkait dengan virulensi ataupun patogenesis dari penyakit ini gitu. Jadi selama ribuan tahun ini kita belum benar-benar berhasil untuk menangani lepra yang notabene dia nggak banyak mutasi, nggak banyak berubah untuk melawan perlawanan kita. Nah juga penyakit lepra ini terutama bisa meningkat pada densitas populasi yang tinggi, kemudian pada lingkungan yang padat. Nah, menurut WHO ini lepra itu merupakan disease yang neglected ya, dan masih serius loh dia. Jadi dia tuh ya intinya nggak terlalu diperhatikan, tapi padahal dia penyakit yang cukup serius. Memang terjadi penurunan sih dalam 10 tahun terakhir. Jadi 2006 tuh dia ada 265.000 kasus. Di 2015 dia hanya menjadi 210.000 kasus. Ya lumayan lah. Nah kemudian yang digunakan sebagai epidemiologi pada lepra ini selain dari kasusnya saja itu pada disabilitas dan kasus pada anak-anak. Nah itu yang menarik dari hal ini adalah 3 negara terbanyak lepra yaitu Brazil, India, dan Indonesia. Itu tuh meskipun kasusnya yang paling banyak, jadi 3 negara ini tuh mencakup 80%, lebih dari 80% lepra, kasus lepra global di dunia. Tapi kasus lepra dari ketiga negara ini tuh disabilitasnya rendah dan infeksi pada anaknya juga rendah dibandingkan pada negara lain. Jadi itu suatu hal yang cukup menarik sih.
Nah, kemudian dari klinis itu temuan di kulit itu dikaitkan dengan 5 subtipe lepra ya. Kalau teman-teman tahu kan dari TT sampai LL ya. Ada tuberkuloid, terus borderline tuberkuloid, borderline leprosi, borderline lepromatus dan juga lepromatus leprosi. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat kalau yang di YouTube bisa teman-teman lihat gambarnya ya. Jadi ya semoga aku ingat ngeditnya. Jadi lepra pertama menjangkiti manusia, kemudian dia ada dua pilihan, sembuh atau menjadi lepra yang indeterminate atau yang belum belum yakin lah istilahnya dia bakal jadi lepra yang menimbulkan gejala atau menjadi sembuh. Selain dia jadi indeterminate, dia juga bisa jadi primary neural leprosy. Jadi dia nggak menimbulkan manifestasi pada kulit karena lebih menyerang ke saraf. Lah dari indeterminate ini dia bisa sembuh atau dia bisa menjadi lepra yang kita kenal. Ada 5 subtipe dari TT sampai LL. Nah, yang membedakan TT dan LL ini, yang pertama selain dari lesi kulit itu juga pada reaksi imunnya. Lah kenapa LL itu dinilai lebih buruk kan? Kalau setahu kita belajar kan LL itu lebih buruk ya. Jadi karena lepra ini efektif dilawan oleh cell mediated immunity. Nah, sementara pada tipe lepra yang LL itu dia lebih ke arah TH2 ya atau antibody mediated ya. Sementara kalau di TT itu respon hostnya itu lebih ke arah cell mediated. Itulah kenapa yang TT lebih bagus ya. Jadi kalau lesi kulitnya TT itu lebih well defined. Jadi kan biasanya plak ya, plaknya itu lebih batasnya lebih kelihatan, lebih bagus, terus lebih sedikit jumlahnya. Dan bisa ada, memang tetap bisa ada papula, tuberkula, bisa ada tetap, tapi lebih terdefinisi dan istilahnya lebih enak dilihat lah dibandingkan dengan yang LL. Lah LL kan merupakan istilahnya ujung lainnya atau polar lain dari subtipe dari lepra ini. Kalau teman-teman tadi ingat kan mutasi dari lepra itu nggak banyak kan, jadi eh, aktivitas penyakit dari lepra ini terutama bukan dari dirinya sendiri, tapi lebih ke arah respon host. Itulah kenapa ada LL dan TT, karena TT itu lebih cell mediated immunity lebih bagus, sedangkan LL itu lebih ke arah antibody mediated. Nah, karena yang cell mediated itu lebih efektif, otomatis yang antibody mediated LL itu lebih jelek. Nah, jadi pada LL ini klinisnya ini dia lebih banyak papula yang bahkan batasnya itu kadang nggak terlihat jelas sehingga bisa dibilang diffuse dan menyebar kemana-mana karena respon host imun tubuh itu nggak bisa menangani lepra dengan baik karena hanya mengandalkan antibody mediated immunity. Nah, sementara borderline ini dia juga sebenarnya selain terkait dengan klinisnya itu juga terkait dengan respon imunnya juga gitu. Jadi kalau BT berarti dia lebih ke borderline, lebih ke tuberculoid tapi ya nggak tuberculoid banget gitu, nggak bagus-bagus banget gitu. Misalkan plaknya itu nggak well defined banget tapi ada diffuse papulnya dikit-dikit gitu. Kalau yang begitu juga dengan BB maupun BL ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah melihat ini kan, apa namanya, slit skin test ya, slit smear test. Jadi yang di ujung di cuping telinga itu, ya bisa teman-teman lihat itu kalau yang di YouTube ya, itu ada lesi berupa papule diffuse ya pada cuping telinganya. Itu memang salah satu tempatnya lepra sukanya kan di situ ya, makanya di slit smear di situ sumbernya. Nah, itu kalau udah di situ kan tuh udah kelihatan papule diffuse tuh. Lah itu harusnya LL biasanya. Ya atau paling nggak BL lah. Nah, kemudian kalau teman-teman juga ingat lagi, DLL itu kan saking papule diffuse-nya itu dia juga bisa merusak folikel rambut dan sebagainya. Akhirnya rambutnya rontok kan namanya madarosis ya, rambutnya rontok dalam kasus ini dan bisa timbul uh, ciri khas bernama Facies leonina itu pada LL ya. Nah, kemudian pada tuberculoid leprosi itu juga tetap bisa terjadi kekeringan dan bahkan alopecia pada lesi kulitnya, tergantung di mana letaknya. Juga bisa terjadi. Jadi nggak hanya pada LL saja, tapi LL itu cenderung lebih parah. Kayak madarosis gitu-gitu. Nah, kemudian dari sisi neuro itu ada parestesia ya. Bisa parestesia itu sering terjadi, terus sensasi pain, eh, sensasi terbakar, sensasi tebal itu juga sering ada pada lepra.
Nah, dan selain itu kalau teman-teman pengen tahu ciri khasnya BB, lepra BB, borderline itu ada lesi namanya lesi foveolar. Jadi kayak peninggian tapi tengahnya itu menurun lagi. Jadi kayak kayak ulkus kayak sariawan lah. Cuman ini tuh tepinya yang lebih pronounce dibanding tengahnya kayak gitu. Ya mungkin segitu aja episode book reading Morbus Hansen dari Fitzpatrick Dermatology. Ini masih part 1 ya karena ini udah mentok durasi recording kita. Terima kasih, bakal ada part 2 pastinya karena kita masih bahas di klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode of Morbus Hansen Fitzpatrick Dermatology. Bye.